Kondisi kejiwaan ibu yang tega membanting anak kandungnya hingga meninggal dunia di Jagakarsa masih diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Apa yang bisa kita lakukan agar kasus serupa tak lagi terulang? Kita ulas dalam Kopi Pagi, komentar pilihan pemirsa Liputan 6 Pagi selengkapnya. Kasus anak 1,5 tahun yang meninggal di tangan ibu kandung di Jagakarsa ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap anak di Indonesia. Rumah di belakang saya jadi saksi bisu peristiwa memilukan pada hari Minggu 4 Agustus lalu. Saya ingin mengajak Anda melihat lebih dekat dan berkaca mengapa kasus ini bisa terjadi. Kita kupas bersama dalam Kopi Pagi, komentar pilihan pemirsa Liputan 6 Pagi. Remuk redam hati seorang ayah ketika ia harus mengantarkan sendiri jenazah Mungil Aka, putri sematawayangnya yang baru berusia 1,5 tahun ke dalam liang lahat. Di tengah masalah hukum yang menimpa, tahanan Polres Depok ini tiba-tiba harus kembali menelan kenyataan pahit. Sang anak diduga meninggal dunia di tangan istri tercinta. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menyebut ibu kandung korban yang juga pelaku penganiayaan rupanya temperamental. Meski demikian, pelaku belum bisa dimintai keterangan karena diduga tengah mengalami depresi berat. Kondisi kejiwaannya masih diobservasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Harus mengobservasi si pasien itu yang maksimal 14 hari. Jadi ini baru dapat 3-4 hari. Nah, barangkali nanti kita tunggu hasil dari pemeriksaan psikiater itu. Jadi memang sekarang masih tidak mau bicara dan masih cemas atau marah-marah. Pelaku yang baru berusia 35 tahun itu ternyata juga punya riwayat berobat ke rumah sakit jiwa dan diduga tambah depresi sejak suaminya di penjara atas kasus dugaan penggelapan. Kalau ibu ini sebelumnya sudah ada riwayat gangguan. Tiap bulan memang dia harus tebus obat. Di saat pada waktu ada suaminya, memang suaminya rutin tiap bulan tebus obat untuk istrinya. Dia setelah suaminya di Polres, ya stop untuk obatnya. Dan kita juga tidak tahu apa yang harus dibutuhkan obat untuk istrinya ya. Pada Kamis malam lalu, polisi menyebut kasus ibu banting anak kandung hingga meninggal dunia ini sudah masuk tahap penyidikan. Lantas, apa kata warga? Harapannya sih bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, diselidiki sampai selesai dan diberikan hukuman yang setimpal. Semoga dilanjutin ya, karena itu kan sampai meninggal ya anaknya, harusnya sih dilanjutin, jangan ditinggalin aja gitu kasusnya. Kepolisian di Jagakarsa harusnya lebih lebih menyelidiki lagi lebih lanjut gimana kasus itu bisa terjadi. Kasus seperti ini lebih harus ditindaklanjuti, lebih kayak diseriusin gitu ya. Maksudnya kan pasti sering banget terjadi tuh KDRT atau kasus-kasus yang kekerasan gitu dalam suatu rumah tangga gitu kan, dan seringkali tuh korbannya entah anak kecil atau itu juga bisa terjadi karena kita sebagai perempuan dituntut untuk sekarang ini kan kita harus sibuk kerja, ngurus anak juga, mungkin dari situ pun ada emosi dari seorang ibunya yang tidak bisa dikendalikan dengan baik, makanya emosi itu mungkin larinya ke anak gitu. Ini sih harus diselesaikan sampai tuntas ya Kak, walaupun kasus ini sebenarnya adalah anaknya sendiri, di mana berarti masih ada beberapa masyarakat Indonesia yang belum siap sebenarnya untuk berumah tangga ataupun memiliki anak. Ini harus dituntas walaupun itu anak kandungnya sendiri, tapi harus diberikan hukuman yang setimpal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai kasus di Jagakarsa ini menjadi peringatan akan lemahnya kepedulian keluarga di luar anggota keluarga inti untuk mencegah kekerasan pada anak. Padahal, lingkungan keluarga terdekat juga sangat berkewajiban memberi dukungan moral dan terlibat dalam memastikan pola asuh anak yang baik. Kayak nenek, itu sangat berkewajiban memberi dukungan, baik moral maupun juga keterlibatan di dalam memastikan pola asuh yang baik, yang positif gitu ya, yang memberikan tumbuh kembang optimal terhadap anak. Bukan justru awareness ini hilang. Kadang-kadang dengan abainya ya lapis keluarga terhadap misalnya keluarga inti tidak tercegah peristiwa ini. Ya saya bilang untuk kasus Jagakarsa dianggap
ibu kandungnya itu memiliki ya indikasi-indikasi penyakit mental, tetapi tidak ada daya cegah dari misalnya kakek nenek, orang tua kandung si ibu misalnya, sehingga peristiwa yang kita tidak inginkan ini tidak ada daya cegah. Data KPAI pada 2023 menunjukkan 9,9% atau 262 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh ayah kandung. Sementara 6,1% atau 153 kasus dilakukan oleh ibu kandung. Angka tersebut menunjukkan bahwa orang tua harus diberi edukasi tentang perlindungan anak, anti kekerasan, dan pentingnya hak-hak anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 juga tak kalah mengejutkan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling aman bagi anak justru tercatat sebagai tempat dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi dari total hampir 9.400 kasus yang terlapor. Lebih dari separuh atau 53,05% terjadi di rumah tangga, 12,7% di fasilitas umum, sementara 8,2% kekerasan pada anak terjadi di sekolah. Selain kasus di Jagakarsa, kasus kekerasan terhadap anak kandung bagaikan lingkaran setan. Sejauh mana keluarga atau lingkungan sekitar seharusnya ikut berperan dalam mencegah kekerasan terhadap anak? Kalau tanggung jawab masyarakat seharusnya sih bisa intervensi ya. Kalau sudah terlihat dalam rumah tangga itu ada kekerasan, terutama pada anak itu kan masih kecil dan nggak berdaya, harusnya bisa langsung dicegah atau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bisa lebih aware aja ya kita sebagai masyarakat, apalagi kalau misalnya sebelum menikah gitu, bisa lebih aware sama kesehatan mental aja sih. Sebelum menikah tuh kayak anak-anak tuh, maksudnya ibu itu kan harus punya mental yang kuat ya untuk ngurus anak gitu. Jadi bisa dipersiapin aja karena jadi seorang ibu itu tidak mudah, sangat sulit. Tapi untuk lingkungan sekitar juga menurut aku harus lebih aware gitu loh, kayak misalkan udah mendengar tangisan dari bayi atau kayak kita udah jarang ngelihat bayinya keluar, itu harus lebih aware, ditanyakan ibu bayinya gimana dan segala macamnya gitu. Dan untuk kayak pihak RT-nya atau kayak ketua-ketua setempatnya itu harus ada kayak pendidikan parenting gitu sih Kak menurut aku. Biasanya masyarakat harusnya sih harus terus keep up ya sama masalah-masalah isu kayak gini, biar kejahatan itu bisa terus dikumpas sampai tuntas gitu. Jadi masyarakat harus tetap peduli sama masalah kayak gini dan terus di blow up ke media sosial sih. Lebih baik sih sebenarnya adanya dipererat ya dari segi komunikasi ataupun dari segi kepedulian lingkungan. Biasanya sebelum ada kekerasan pasti ada sedikit-sedikit terlihat indikasi-indikasi sampai adanya yang lebih parah. Dari mulai terlihat yang kecil-kecil itu harus kita tindak lanjuti atau kita sampai atau diajak ngobrol ya. Selain menyisakan duka bagi keluarga, apa yang bisa kita ambil dari kisah memilukan ini? Menurut saya pelajaran yang bisa diambil sih kita harus bisa saling jaga ya sebagai masyarakat, saling mengingatkan dan jangan takut untuk lapor ke penyelidikan agar tidak terlalu jauh gitu kasusnya terjadi. Menurut saya pembelajarannya kalau kita mau berkeluarga lebih baik persiapkan mental dulu, semuanya segala persiapan untuk menjadi orang tua sehingga ketika punya anak kita bisa mengurus anak dengan baik. Kalau aku pribadi untuk memutuskan punya anak itu kan keputusan yang besar ya, kayak harus lebih dipikirkan lagi, jangan hanya semata-mata kita cinta sama pasangan kita pada saat itu, tapi kita sendiri secara mental belum cukup untuk bisa mengurus buah hati kita nantinya itu. Lebih aware aja sebelum menikah sama kesehatan mental diri sendiri supaya supaya anak kita nanti ke depannya nggak jadi korban gitu. Hari ini tepat sepekan yang lalu, peristiwa yang merenggut nyawa dan masa depan seorang anak perempuan yang belum genap 2 tahun itu terjadi. Hingga ia dimakamkan di sini oleh sang ayah yang kini kembali mendekam di balik jeruji karena kasus hukum lainnya. Peristiwa ini kembali menjadi harga yang mahal yang harus dibayar demi mengingatkan kita akan pentingnya peran keluarga dan lingkungan sekitar untuk menciptakan zona aman, nyaman, dan terlindungi bagi anak-anak Indonesia. Rupanya benar adanya istilah "It takes a village, even a whole town to raise a child." Ingat,
Butuh kepedulian satu kota untuk membesarkan dan juga untuk tumbuhkan anak-anak menjadi insan yang penuh manfaat. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Agnes Purba dan juru kamera Hasto Aji. Sampai jumpa. Salam SCTV.